Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di rumah Bimtes Dinda untuk membahas 10 soal untuk adik-adik yang akan masuk perguruan tinggi. Oke, kita mulai. Yang pertama, soalnya tentang silogisme atau soal tentang penalaran logis. 1. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ricci berumur 1 tahun. Apa kesimpulannya yang tepat? Nah, di sini kalau dikatakannya semua anak berumur kurang dari 7 tahun ya adalah siswa TK, berarti di bawah umur 7 tahun itu adalah siswa TK. Jadi karena ada kata-kata semua. Maka Ricci berumur kurang dari 7 tahun. Bukan seperti itu kesimpulannya. Yang B, Ricci adalah siswa TK. Kita akan menggabungkan dua buah premis. Jadi, kalau dia memang umurnya di bawah 1 tahun, dia adalah siswa TK. B bisa. C, anak umur 1 tahun adalah Ricci. Salah ya. Bukan seperti itu kesimpulannya. D, Ricci bukan siswa TK. Salah ya. Karena dia di bawah 1 tahun, bawah 7 tahun adalah siswa TK. Kemudian ada anak yang berusia 5 tahun bukan siswa TK. Salah ya, mana Ricci-nya nggak ada. Maka jawabannya adalah B. Jadi kita bisa juga membuat jawaban itu dengan kita membuat lingkaran. Di dalam lingkaran itu kita bikin TK. Ya, jadi kecil daripada 7 itu semuanya TK. Maka langsung aja kita tahu bahwa jawabannya adalah B. Nomor 2. Hanya jika berbakat dan berlatih keras, seorang atlet dapat sukses sebagai profesional. Hanya jika berbakat, kata sambungnya dan ya. Dan itu berarti kan itu termasuk konjungsi. Artinya kedua-duanya harus dipenuhi. Berbakat satu, berlatih keras satu. Jadi baru bisa jadi seorang atlet yang sukses sebagai profesional. Kesimpulan yang secara logis dapat ditarik dari pernyataan tersebut adalah A. Jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, ya. Tadi katanya juga seperti itu, bakat dan berlatih keras. Maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Nah, ini langsung bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif jawaban. Tapi tetap saja kita harus melihat kelimanya. B. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berbakat. Ya, belum tentu seperti itu ya. Salah ya. C. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berlatih keras, juga salah. Ya. D. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Itu lebih salah lagi ya. Dan E. Jika seorang sukses jadi atlet profesional, maka ia harus berlatih keras meski tidak berbakat, juga salah. Kesimpulan yang paling tepat dari ini adalah soal yang kedua ini adalah A. Jadi jawabannya adalah jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, ya kata-kata hanya di sana itu kan harus terpenuhi keduanya. Jadi berbakat satu, berlatih keras satu, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini macam-macam caranya orang menjawab. Ya, ada dengan tanda kecil dan besar, ada yang tanda berikan tanda panah. Kata saya memilih menggunakan tanda panah. Jadi kalau ada persoalan di sini, Ali lebih cermat daripada Budi. Kita bikin tanda panah ke atas, dibikin si Ali di atas, bawahnya adalah si Budi. Dibikin di tanda panah itu adalah lebih cermat, makin ke atas makin cermat. Selanjutnya, tapi dia lebih bodoh daripada si Denny. Berarti Denny lebih tinggi daripada Ali. Atasnya di si Denny. Lalu Mardi lebih cermat daripada Denny. Artinya Mardi di atas Denny. Maka urutan yang paling cermat udah jelas. Mardi, Denny, Ali, Budi. Ya itu nggak perlu kita lihat semuanya. Karena kita sudah nampak jawaban dari yang soal nomor 3 ini. Dari gambaran yang kita buat. Jawabannya adalah A. Oke. Nomor 3. Nomor 4 ya. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim
terdiri atas 3 orang. A harus berada dalam satu tim dengan D. Jadi kita bikin dulu 1, 2, 3 karena kita hanya 3 tim. 1, 2, 3. Kemudian kita bikin yang pertama itu, tim yang pertama A dengan D. Lalu B tidak boleh setim dengan G atau C. Lalu kita bikin B. Lalu kita kasih kode bahwa G dan C tidak boleh sama. Lalu C tidak boleh dipisahkan dengan I. Nah, memang bahasanya harus kita pahami ya, tidak boleh dipisahkan itu kan sama dengan dia harus disamakan. Maka yang grup yang ketiga C itu dengan I. Selanjutnya E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Otomatis temannya B adalah B, E, H. Berarti B-nya sudah komplit ya, 3 orang. Kemudian F harus dipisahkan dengan A untuk setiap tim yang dapat dibentuk. Nah, jadi F dipisahkan dengan A berarti dia B-nya sudah penuh, otomatis F ini masuk ke dalam yang ketiga, tim yang ketiga. Jadi tim yang ketiga ini udah penuh juga. C, I, F. Yang kedua B, E, H. Nah, apalagi yang tinggal? G. Otomatis G maksudnya di nomor 1. Jadi kita lihat bahwa yang paling cocok dari apa yang kita bikin itu adalah jawabannya adalah E. Ya, E, H, B, A, D, G, dan C, I, F. Itu soal yang keempat. Selanjutnya, soal yang kelima. Kita diharuskan untuk melihat. Kalau ada soal-soal panjang, coba langsung lihat ke pertanyaannya apa gitu ya. Di bawah kita lihat pertanyaannya, istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang. Berarti kita langsung melihat soal dan mencoba langsung memilih ke optionnya. Pondok pesantren di dewasa ini menjadi titik-titik pilihan yang cukup baik. Ya, itu apa kira-kira yang bisa kita jawab? Pondok pesantren dewasa ini menjadi alternatif pilihan yang cukup baik dalam upaya pendidikan bagi anak. Sistem pendidikan agama yang secara khusus diintegrasikan. Bisa ya? Diintegrasikan itu kan dipadukan antara pendidikan umum, agama dengan umum. Menjadi nilai jual yang cukup menjanjikan. Selain itu, para santri juga secara langsung akan terdidik disiplin dengan pola pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Apa yang tepat? Ya, tadi sudah kita coba cocok-cocokkan. Yang paling cocok adalah D. Oke. Selanjutnya, Pak Arif seorang pejabat di suatu lembaga negara. Beliau sudah bekerja sebagai pegawai selama 30 tahun, udah lama nih ya. Dan 8 tahun. Karena sudah berusia 57 tahun, 9 bulan, Pak Arif menyadarinya bahwa sebentar lagi beliau akan turun dari jabatan tersebut. Hal tersebut dikemukakan kepada keluarganya saat makan malam bersama keluarga. Apa makna kata turun? Itu udah jelas, adalah pensiun. Jawabannya E. Kemudian, soal selanjutnya. Di soal ada 2 buah angka, ya. Yang angka yang pertama merupakan contoh, yang angka yang kedua itulah yang ditanya. Angka yang pertama ini dicontohkan bahwa ada 4 angka, dan yang angka yang kedua ditanya itu adalah angka yang paling bawah. Berarti yang kita pikirkan itu adalah 3 angka yang di atas itu diapakan sehingga dapatnya 5. Ya. Jadi kita lihat. Kita cobakan. 4 dengan 6 coba kita tambahkan. 4 tambah 6 kan 10. 10 dibagi 2. Bisa ya? 5. Nah, berarti seperti itu juga kita bikin di soal yang kedua. 8 tambah 8, 16. 16 bagi 4 adalah 4. Nah, dapat ya? Jadi, jawabannya adalah B. Selanjutnya, soal nomor 8. Jika X berat kotak total 5 kotak, masing-masing kotak memiliki berat 10 pon.
Nah, berarti kita bikin X sama dengan 5 kali 10 pon. Y beratnya 50 kotak, dengan masing-masing kotak beratnya 5 on. Nah, sekarang berarti Y 50 kotak dikali dengan 5 on. Kita tahu bahwa satuannya belum sama. 1 pon, 1 on. Tadi X sama dengan 5 kali 10 adalah 50 pon. 50 pon, kita tahu bahwa 1 kilo itu sama dengan 2 pon. Berarti kalau dari pon ke kilo berarti dibagi 2. Berarti 50 dibagi 2. Maka X sama dengan 25 kilo. Ya. Selanjutnya Y 50 kotak dikali dengan 5 on adalah 250 ons. Sekarang kita samakan juga dengan kilo. 250 ons itu juga sama dengan 25 kilo. Mengenai pengukuran ini, bagaimana cara mengingat kembali pengukuran panjang, luas, berat, volume. Nanti dalam waktu kita akan coba juga berikan pembahasan agar bisa mengingat kembali perubahan-perubahan dari satuan. Karena kalau kita mencari yang berhubungan dengan satuan, harus disamakan dulu. Jadi dari sini tahu tadi bahwa X 25 kilo, Y 25 kilo. Sama berarti. Maka jawabannya X adalah sama dengan Y. X sama dengan Y, berarti jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 9, seorang pedagang buah berbelanja buah-buahan di pasar induk. Harga rata-rata buah mangga, nangka, apel, jeruk, melon, semangka, duku, rambutan, kelengkeng, salak, dan nanas adalah 525.000 per kuintal. Nah, ini harga dari 11 buah mangga ya. 11 buah buah-buahan. 525. Ia menambahkan durian. Nah, sehingga jadi 12 ya. Sehingga rata-ratanya menjadi 526.000 per kuintal. Nah, pertanyaannya berapa harga durian? Nah, berarti kita mencari selisih sebelum dan sesudah durian ditambahkan. Jadi, semula ada 11 buah menjadi 12 buah. Kalau harga 12 buah itu setelah ditambahkan dengan durian adalah 526.000 kali dengan 12 sama dengan 6.312.000. Harga 11 buah sebelum ditambahkan durian adalah 525.000 kali dengan 11. 5.775.000. Jadi kita cari selisihnya. Harga durian itu adalah 6.312.000 dikurang dengan 5.775.000. Maka jawabannya adalah 537.000 lah harga dari durian. Jawabannya adalah A. Terakhir, dalam satu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 4:3. Berarti 4 itu adalah untuk siswa perempuan dan laki-laki adalah 3. Jika selisih jumlah perempuan dan laki-laki adalah 6, selisih adalah dikurang. Maka banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, untuk mencari ini kita memakai rumus. Jumlah perbandingan dibanding dengan selisih perbandingan. Jumlah perbandingan itu berarti angka yang kita bandingkan itu kan 4 dengan 3. Kita jumlahkan 4 tambah 3 dibagi dengan 4 kurang 3. Dikali dengan hasilnya katanya 6. Ini untuk mencari jumlah siswa. Berarti 4 tambah 3 adalah 7 per 1. 4 kurang 3 kan 1. Dikali dengan 6. 7 kali 6 adalah 42. Jadi jawabannya adalah 42 orang siswa di dalam kelas tersebut. Jadi demikian saja adik-adik jawabannya dari soal ini. Bagi yang belum, bisa menghubungi kita di 0823 8484 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.